Film diawali dengan menampilkan sebuah sasana tinju di Irlandia, di mana pelatih dan pemiliknya, Danny Harvey, didekati oleh dua preman yang mencari uang perlindungan. Mendengar hal ini, Danny, yang tidak membutuhkan layanan perlindungan dari para preman, menolak tuntutan mereka dan berakhir dengan perkelahian dengan keduanya. Pria dengan keterampilan seni bela diri, Danny, dengan cepat mengalahkan preman. Malam itu, di rumah Danny, dia dengan penuh semangat menonton tim sepak bola favoritnya, West Ham United, karena dia berasal dari London dan memiliki bisnis di Irlandia dengan sasana tinju. Kemudian, adegan beralih ke London. Adik laki-laki Danny, Joey Harvey, dikenal sebagai pemimpin kelompok supporter West Ham United bernama Green Street. Setelah pertandingan West Ham, Joey memimpin kelompoknya berkelahi dengan supporter lawan. Sayangnya, saat terjadi kekacauan, Joey terbunuh oleh senjata tajam yang diayunkan oleh supporter lawan. Di saat yang bersamaan, Danny masih tertidur, terbangun karena ada panggilan telepon dari ibunya yang memberitahukan kematian Joey dan memintanya untuk kembali ke London segera berduka karena kehilangan. Danny segera berkemas untuk kembali ke kampung halamannya. Dalam perjalanan, Danny merasa sedih karena kehilangan Joey, mengenang masa-masa bahagia yang dia berbagi dengan adik laki-lakinya, terutama karena Danny sangat menyayangi Joey, saudara satu-satunya. Saat tiba di rumah keluarganya di London, Danny merangkul ibunya dan meminta maaf karena tidak bisa melindungi adik laki-lakinya. Keesokan paginya, di pemakaman Joey, Danny mencoba untuk menahan air mata dan bersumpah untuk menemukan pelaku yang mengambil nyawa saudaranya dan membalas dendam. Setelah pemakaman, Danny didekati oleh teman lama, Victor, yang menyampaikan belasungkawa atas kematian Joey. Saat itu juga, Victor berjanji akan membantu Danny menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Joey. Apalagi, Victor adalah seorang petugas polisi yang akan memudahkan penyelidikan. Beberapa saat kemudian, Danny dikunjungi oleh dua teman mendiang Joey, bernama Gilly dan Big John. Mereka berdua mengajak Danny untuk membahas kematian Joey, namun dia menolak, masih berduka atas kehilangan mendadak saudaranya. Di kesempatan lain, Danny bertemu dengan Victor, yang memberitahukan bahwa Joey adalah pemimpin Green Street, kelompok supporter West Ham United. Menurut Victor, anggota kelompok ini sering terlibat perkelahian dengan supporter rival seusai pertandingan. Akibatnya, Victor mengaku akan kesulitan agar polisi menemukan pembunuh Joey karena dia terbunuh dalam tawuran supporter. Satu-satunya cara untuk menemukan pelakunya adalah dengan Danny bergabung dengan kelompok Green Street dan berpartisipasi dalam semua aktivitas mereka. Mendengar hal ini, Danny mempertimbangkan untuk kembali kepada saran itu. Malam itu, Danny kembali ke rumah dan merasa sedih melihat ibunya masih memegang foto Joey. Melihat foto mendiang kakaknya, Danny mengingat berbagai kenangan bersamanya dan akhirnya memutuskan untuk menerima saran Victor untuk bergabung dengan grup Green Street. Keesokan harinya, Danny terlihat tiba di sebuah bar yang berfungsi sebagai markas Jalan Hijau. Saat memasuki bar, banyak anggota Green Street, termasuk Gilly dan Big John, terkejut dengan kedatangan Danny. Mereka semua khawatir Danny akan menyalahkan mereka atas kematian Joey. Akibatnya, Gilly dan Big John mengumpulkan keberanian untuk menanyakan apakah Danny telah datang untuk menyalahkan mereka atas kematian Joey. Danny menjawab bahwa dia tidak akan menyalahkan kelompok mendiang kakaknya, malah dia berniat untuk bergabung dengan mereka. Danny bahkan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam pertarungan dengan pendukung Tottenham yang akan menghadapi West Ham United malam itu juga. Mendengar ini, semua orang di bar bersorak kegirangan karena mereka sekarang memiliki pengganti mendiang Joey. Di malam hari, setelah pertandingan West Ham dan Tottenham berakhir, saat semua pendukung meninggalkan stadion, Danny dengan sengaja membuat gangguan dengan menyerang pendukung Tottenham dengan botol. Tindakan ini menyebabkan kekacauan yang tidak terkendali dan membuat polisi menangkap Danny dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan ke kantor polisi, tiba-tiba polisi melepaskan Danny dan menyuruhnya pergi, yang membuatnya bingung. Ternyata ini semua adalah bagian dari rencana Victor yang telah meminta polisi untuk melepaskannya. Danny kemudian berjalan sendirian kembali ke Green Street Bar. Setelah tiba di bar, Danny hanya menemukan seorang pelayan bernama Molly, karena semua orang masih di stadion. Akibatnya,
Danny memulai percakapan dengan Molly dan mereka tampak saling tertarik satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Danny berkumpul dengan Gilly dan yang lain yang telah tiba di bar. Selama percakapan, Gilly curiga bahwa pendukung Tottenham akan menyerang markas mereka, terutama setelah tindakan Danny sebelumnya. Meskipun demikian, Danny tidak takut sama sekali dan sebenarnya menunggu supporter Tottenham tiba. Segera setelah supporter Tottenham muncul dan menantang kelompok Danny, terjadi tawuran antar dua kelompok supporter. Berkat kepiawaiannya dalam bela diri, supporter Green Street berhasil memenangkan pertarungan. Kemenangan ini nampaknya membuat Gilly dan rekannya sangat senang dan mereka merayakan kemenangan mereka di bar. Setelah kejadian itu, semua orang sangat menyukai Danny karena keahlian dan keberaniannya, dan mereka memutuskan untuk menunjuk dia sebagai pemimpin baru menggantikan mendiang Joey. Selama perayaan, Danny yang tertarik pada Molly, mengerahkan keberanian untuk mengajaknya berkencan malam berikutnya. Molly, yang juga tertarik pada Danny, segera menyetujui undangan tersebut setelah pesta. Danny kemudian bertemu dengan Victor yang menasihatinya untuk tidak terlalu terlibat dalam perkelahian supporter, karena misinya hanya untuk mencari tahu siapa yang membunuh Joey. Namun, Danny menjelaskan bahwa dia perlu terlibat dalam aktivitas ini agar lebih cepat menemukan pembunuh Joey yang sebenarnya. Keesokan paginya, Danny pergi ke sasana tinju yang sering dia kunjungi sebelum membuka sasananya sendiri di Irlandia. Di sasana tersebut, Danny melanjutkan latihan intensif untuk menjaga dirinya tetap bugar untuk pertarungan yang akan datang. Saat malam tiba, Gilly dan yang lainnya mengundang Danny ke tempat di mana pendukung saingan berkumpul. Setelah tiba, Danny melihat banyak orang bertaruh sambil menonton perkelahian supporter. Secara tak terduga, tempat itu telah disiapkan khusus untuk mencegah perkelahian supporter Inggris di jalanan atau di depan stadion. Pengaturan ini sengaja disepakati oleh pimpinan kelompok supporter untuk menghindari campur tangan polisi. Sesuai aturan, mereka akan mengadakan turnamen tarung dengan hadiah besar bagi pemenangnya. Karena Green Street belum mendaftar, Danny sebagai pemimpin baru dengan cepat mendaftarkan kelompoknya. Malam itu, Danny menyaksikan perkelahian antara pendukung Tottenham dan pendukung Millwall, rival lama Green Street yang bertanggung jawab atas kematian Joey. Dalam pertarungan dengan Tottenham, pendukung Millwall yang dipimpin oleh Mason memenangkan perkelahian tersebut. Menyusul kemenangan, Mason mendekati Danny dan mengatakan dia akan menunggunya di turnamen berikutnya. Dengan tenang, Danny menjawab bahwa dia telah menunggu pertarungan dengan pendukung Millwall, termasuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian Joey. Setelah kembali dari acara pertarungan, Danny bertemu Molly untuk memenuhi janjinya berkencan. Ketika mereka bertemu, Danny mengajak Molly keluar untuk makan malam dan mereka akhirnya menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya, Danny mengajak setiap anggota Green Street satu persatu untuk latihan fisik guna meningkatkan kemampuan mereka sebelum bertarung dengan kelompok pendukung lawan. Danny juga membawa mereka ke sasana tinju dan melatih mereka dengan ketat. Malam itu, sementara Danny dan yang lainnya berada di markas bar mereka, Danny melarang anggotanya minum alkohol dan hanya mengizinkan jus dan air karena mereka akan melawan pendukung Newcastle dalam beberapa jam. Selama ini, Danny bertanya kepada Gilly apakah pendukung Newcastle terlibat dalam kematian saudaranya. Gilly menjelaskan bahwa Joey meninggal saat perkelahian dengan pendukung Millwall, bukan Newcastle. Sebelum menuju ke acara turnamen, Danny meluangkan waktu untuk bertemu Victor dan memberitahu petugas polisi tentang turnamen tersebut. Melibatkan seluruh supporter Inggris, di turnamen tersebut banyak nama-nama terkemuka dalam sepak bola Inggris bertaruh untuk melipat gandakan uang mereka. Selain itu, Danny menyebutkan bahwa dia telah mengidentifikasi Mason sebagai tersangka dalang di balik kematian Joey. Tetapi dia tidak memiliki bukti yang kuat, sehingga dia belum bisa membalas dendam. Tak lama kemudian, Danny dan kelompoknya menuju ke basement untuk memulai turnamen pertama mereka melawan klub Newcastle. Pada saat itu banyak orang yang memasang taruhan pada pertarungan antara Green Street dan pendukung Newcastle tanpa penundaan. Pertarungan antara kedua kelompok pendukung dimulai, tapi sayangnya di turnamen pertama mereka Green Street kalah. Meskipun demikian, kekalahan tersebut tampaknya tidak menyurutkan semangat Danny karena ia tetap bertekad untuk terus bertarung bersama Gilly dan yang lainnya di ronde berikutnya dalam keadaan babak belur. Danny yang telah kembali dari pertarungan bawah tanah, meluangkan waktu untuk mengunjungi Molly di rumah
rumahnya, membawa karangan bunga yang sangat menyentuhnya dan membuatnya semakin jatuh cinta padanya keesokan harinya. Danny melanjutkan latihan fisik dengan semua anggota. Green Street menyuruh mereka jogging pergi ke gym dan berlatih tinju. Danny melakukan ini dengan sengaja agar kelompok mereka dapat memenangkan pertarungan berikutnya. Dan akhirnya menghadapi jutaan pendukung tembok. Saingan lama mereka saat malam tiba perkelahian pendukung. Inggris berlanjut dan Green Street menghadapi pendukung Coventry berkat latihan keras yang sebelumnya dilakukan oleh semua anggota. Green Street berhasil membunuh Coventry. Di pertandingan berikutnya Green Street juga menang melawan pendukung Everton. Keesokan harinya Danny dan kelompoknya menghadapi pendukung Arsenal dan muncul sebagai pemenang sekali lagi setelah pertarungan semua. Anggota Green Street merayakan kemenangan mereka dengan pesta di bar menyanyikan peluang kemenangan mereka. Di hari lain Green Street menghadapi supporter Swansea, di mana Danny dan kelompoknya melaju dengan cukup mudah. Setelah laga ini Danny dan yang lainnya menyaksikan pertarungan antara Millwall dan supporter Chelsea. Di laga ini Mason terlihat sangat brutal terhadap lawannya, yang membuat Danny semakin yakin bahwa Mason adalah orang yang membunuh Joey. Beberapa hari kemudian Green Street berkompetisi melawan pendukung Manchester. Selama pertarungan ini Mason menyaksikan penampilan mengesankan. Danny muncul cukup terkejut setelah beberapa waktu bertarung. Danny dan anggota Green Street akhirnya menang dan memberi mereka tempat di babak final, di mana mereka akan menghadapi pendukung Millwall keesokan harinya. Molly secara tidak sengaja melihat Danny berbicara dengan Victor, yang membuat Molly kesal dan mendorongnya untuk pergi ke bar. Ketika Danny tiba di bar, Molly tiba-tiba mengusirnya karena dia yakin Danny adalah pengkhianat yang telah membocorkan semua Green informasi jalanan kepada Victor yang dia kenal sebagai petugas polisi. Mendengar ini Danny bersumpah bahwa dia tidak menjual informasi apapun kepada polisi, terutama karena Victor adalah teman masa kecilnya. Sayangnya Molly tidak mempercayainya dan Danny memutuskan untuk pergi. Setelah meninggalkan bar, Danny didekati oleh Mason yang memintanya untuk masuk ke mobilnya. Danny awalnya menolak ajakan rival lamanya, namun Mason mengatakan dia memiliki bukti terkait orang yang membunuh Joey. Mendengar hal tersebut, Danny akhirnya masuk ke dalam mobil, di mana Mason menunjukkan foto Gilly yang sedang memegang tubuh Joey. Di TKP dengan informasi ini, Danny sangat marah dan pergi menemui Gilly yang sedang berlatih tinju tanpa ragu-ragu. Danny menyerang Gilly dan menuntut untuk mengetahui mengapa dia membunuh Joey. Untungnya Danny dihentikan oleh Big Jonon dan pelatih tinju mereka. Beberapa saat kemudian, Danny mencoba untuk berbicara dengan Gilly yang bersumpah bahwa dia tidak membunuh Joey dan mengklaim bahwa tuduhan itu adalah kebohongan. Gilly menjelaskan bahwa selama kejadian Joey terlalu percaya diri dan berpikir dia bisa mengalahkan jutaan pendukung tembok. Meskipun Green Street kalah jumlah, akibatnya Joey brutal dipukuli sampai mati oleh Mason. Gilly juga menjelaskan bahwa Mason memaksanya untuk tersenyum sambil memegangi tubuh Joey karena dia ingin mengambil foto. Itulah sebabnya Gilly tidak memberitahu Danny sebelumnya tentang Mason sebagai pembunuh sebenarnya, karena dia mengancam akan merilis foto tersebut. Mendengar ini, penjelasan Danny percaya pada Gilly dan meminta maaf atas serangan sebelumnya. Beralih ke Victor yang sedang minum-minum di taman karena frustrasi setelah dipecat dari kepolisian tak lama setelah Danny mendekati Victor dan memberitahunya bahwa Danny sekarang memiliki bukti kuat bahwa Mason adalah pembunuh Joey. Danny kemudian meminta bantuan Victor dalam melawan Mason di kelompoknya. Nanti malam Victor tidak lagi menjadi petugas polisi. Menyetujui permintaan tersebut tanpa ragu. Malam itu banyak orang berkumpul untuk menonton pertandingan final antara Green Street dan pendukung Millwall. Molly, yang tampaknya telah berdamai dengan Danny, juga datang ke venue untuk menyemangati pertarungan yang akan dilakukan Danny. Di sisi lain, Danny dan kawan-kawan sudah siap menghadapi Mason dan pendukung Millwall lainnya. Sebelum pertandingan dimulai, Mason berusaha melemahkan semangat Danny dan Victor, namun ini hanya semakin memotivasi keduanya untuk mengalahkan Mason. Saat pertarungan dimulai, Danny dihajar habis-habisan oleh Mason hingga ia nyaris tak berdaya, menyadari bahwa Danny hampir dikalahkan. Mason mengakui bahwa
dialah yang telah membunuh Joey, dan kini berniat menghabisinya. Danny seperti yang dia lakukan pada Joey. Mendengar ini, Danny menemukan kekuatan untuk bangkit kembali dipicu oleh kemarahan. Danny membalas terhadap Mason yang memukulinya dengan kejam. Tak lama setelah polisi tiba setelah menemukan perkelahian antara pendukung sepak bola, mereka semua akhirnya ditangkap, tetapi untungnya Danny dan teman-temannya dibebaskan karena mereka terbukti tidak bersalah, sementara Mason ditangkap dan akan dihukum atas kejahatan-kejahatannya di akhir film. 2 hari setelah pertarungan antara pendukung Green Street dan Millwall, Danny dan teman-temannya terlihat merayakan kemenangan mereka di bar. Danny yang awalnya berpura-pura bergabung dengan Green Street untuk menyelidiki kematian Joey, kini merasa nyaman dengan kelompok tersebut dan memutuskan untuk benar-benar bergabung dengan pendukung West Ham United selama pesta. Danny juga mengumumkan bahwa dia akan segera menikahi Molly. Pelajaran moral dari cerita yang terkadang ditemukan: mengetahui siapa yang benar-benar menganiaya Anda, berarti Anda mungkin secara tidak sengaja bergabung dengan geng sepak bola dan terlibat banyak perkelahian. Ingatlah, jika Anda akhirnya merayakannya dengan sekelompok penggemar rowdy, setidaknya Anda mungkin menemukan cinta dan bukan hanya titik sakit dari semua perkelahian.